Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat. Semoga semesta memberikan kalian pencerahan, memberikan kalian perlindungan, membuka banyak pintu kesempatan dan mewujudkan harapan dan impianmu. Tema kali ini adalah tentang what is currently manifesting in your life. Apa sih yang segera terwujud, yang sedang terwujud nih ya di kehidupanmu? Bisa saja itu manifestasimu, seperti itu ya. Oke, ada dua pal yang aku siapkan untuk kalian ya. Pal satu ini aku pakai dari Muse Tarot. Pal kedua aku pakai dari Wandering Star. Karena ini tentang suatu perwujudan manifestasi, kamu boleh pilih dua-duanya. Kalau tertarik satu, monggo itu lakukan. Kalau tertarik dua-duanya, monggo. Jadi kalau aku bilang boleh pilih dua-duanya, bukan berarti harus pilih dua-duanya. Seperti itu ya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat ya. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading ya, dimana nomor WhatsApp-nya banyak lewat ya, Lovelies. Sorry ya, aku masih agak batuk nih. Nah, nomor WhatsApp tersebut juga ada di box deskripsi, dimana di box deskripsi selalu aku siapkan ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, namanya file stem ya, Lovelies. Nah, oke ya. Nanti aku pakai oracle dan juga nanti aku pakai tarot yang nanti kalian pilih. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Sampai ketemu nanti di file yang kalian pilih ya. Bye. Halo Pal 1, tadi kamu pilih Muse Tarot ya. Ini adalah tentang apa sih yang sekarang ini sedang terwujud ya. Sedang dipersiapkan semesta untukmu. What is currently manifesting in your life ya, seperti itu. Aku udah siapkan dua oracle untukmu ya. Coba kita lihat apa sih yang sedang terwujud di hidupmu ya, atau manifestasi yang terwujud di hidupmu ini apa. Ada expansive. May you connect to the whole. Oke, to the whole ya. Oke. Ada clarity, suatu kejelasan. Jadi yang terwujud, yang manifesting in your life adalah suatu keluasan ya, suatu kejelasan. Dan kamu akan terkoneksi dengan yang emang seutuhnya nanti ada. Jadi suatu keutuhan kalau aku lihat. Suatu pengenalan diri sejati kamu. Jadi ini sih kayak lebih ke spiritual, Lovelies ya. Tapi emang hidup ini hidup spiritual kok. Tentang bagaimana kamu turun ke dunia ini, udah ada perjanjian. Tentang bagaimana nanti di kehidupan ini, sesuaikah kamu dengan apa yang kamu janjikan. Atau apa yang sudah disepakati lah ya, antara kamu dengan semesta, dengan spirit guide-mu, dengan malaikat penjagamu ya, dan kamu berada dalam bimbingan semesta melalui mereka biasanya ya. Oke. Ekspansif. Ada satu keluasan dan kejelasan ini adalah tentang diri sejati kamu, tentang arti hidup, tentang arti apa yang terjadi di hidupmu, tentang arti kamu ketemu si A, si B, si C, si D, kenapa kamu ada keluruhan di A, di kehidupan cinta, misalnya di bisnis, di karir, kenapa kamu punya, misalnya ya, kamu punya keluarga yang challenging banget buat kamu, yang kayak menantang banget gitu loh, misalnya kamu gak cocok, kalau kata orang Tionghoa tuh kayak ciong gitu ya, misalnya ketemu pasangan yang juga ciong, misalnya, ternyata itu karmik, seperti itu. Yang juga aku pribadi alami. Aku punya karmik. Aku bawa karma dari masa lalu. Gitu, Lovelies. Tapi ini bukan berarti hidupmu tidak bermakna. Hidupmu hanya bayar karma aja, enggak. Di balik ini ada kejelasan. Di balik ini ibaratnya tuh matahari tuh terbit di kamu. Yang lama terbenam, ada suatu kejelasan, ada matahari terbit di hidupmu kalau aku lihat ya, dan terkoneksi dengan diri sejati kamu. Justru ini sebenarnya luas banget dan dalam banget ya. Coba kita lihat di tarotnya, Lovelies.
Oke, coba aku rapikan dulu ya biar enak lihatnya. Di Hierophant, sorry, di Hierophantnya aku tutup dulu ya, karena ilustrasinya dimungkinkan nanti aku jadinya nggak dimonetisasi ya. Oke, ada The Wheel of Fortune. Di Hierophant tadi menandakan ya lovelies. Sorry. Halo lovelies, sebentar ya, aku tutup dulu si salah satu tarotnya ini ya, di Hierophant. Oke, jadi di Hierophant ini ya menandakan bahwa di sini kayak banyak cahaya-cahaya ya. Kalau aku lihat sih memang di hidupmu ini kamu mencapai suatu titik pencerahan banget, kejelasan banget seperti aku lihat di clarity ini. Gitu. Di clarity ini. Ada satu kejelasan di mana kejelasan itu sebenarnya timbul dari banyaknya pertanyaan kamu tentang kehidupan. Kenapa aku begini, kenapa orang enggak? Kenapa aku punya kehidupan yang beda sama orang? Kenapa aku selalu sakit-sakitan misalnya seperti itu? Kenapa aku punya keluarga yang challenging? Kenapa aku punya pasangan kok tidak seperti orang yang challenging banget? Nah, ternyata ini ada maksudnya, yaitu agar kamu mendapatkan pencerahan. Dengan cara itulah semesta memberikan pencerahan ke kamu. Jadi di situ kamu kayak diaktifasi ya, apa sih namanya? Diaktifasi itu kamu, jiwa kamu ya, untuk seperti digambarkan The Wheel of Fortune ini, kamu bakal tahu keadaan di atas ketika kamu ada di bawah. Kamu tahu artinya cahaya ketika kamu pernah ada di kegelapan. Kamu tahu artinya happiness ketika kamu pernah di energi sedih, sakit, atau depresi. Gitu lovelies. Nah, jadi what is currently manifesting? Apa sih yang sedang terjadi, terwujud di hidupmu? Yaitu kehidupanmu yang akan jauh lebih baik. Kamu akan mencapai suatu titik pencerahan, ketenangan, keselarasan. Ya, dan semuanya akan baik-baik saja. Di energi The Wheel ini, aku sih rasa kamu akan dilindungi di ranah finansial misalnya. Jadi kamu akan selalu dicukupi kalau aku lihat ya. Coba aku tarik tarotnya lagi ya, beberapa kartu untukmu. Oke. Ten of Voices. Oke. Ini 10 pedang ya lovelies, Ten of Voices ini. King of Emotions. Di sini ada King of Cup ya. Oke. The Fool. Ya. Di sini aku lihat ya, kamu bertransformasi dan semesta kayak ngebukain kamu suatu lembaran baru. Jadi hal yang dulu kamu ada satu keluruhan, ada suatu hal yang sepertinya, ada beberapa hal mungkin ya, ada keluruhan di karir, di finansial, misalnya di cinta, di kehidupan cinta, di rumah tangga, dengan sahabat, orang tua, ya seperti itu, saudara. Itu semua memicu suatu aktivasi di ranah spiritual kamu. Jadi ada kebangkitan spiritual kalau aku lihat. Di energi The Fool ini semua satu ngebukain lembaran baru. Jadi walaupun misalnya kamu masih terhubung dengan orang-orang yang pernah menyakitimu, orang-orang yang dulu punya kamu karmik, kamu tuh udah berdamai dengan mereka. Karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu sudah berdamai dengan apa sih yang sudah menimpa kamu itu, kamu udah berdamai, udah memaafkan dirimu sendiri,
Seperti itu, udah memaafkan situasi, walaupun mungkin untuk beberapa kasus kamu menyetop ya, apa sih namanya, tidak lagi terhubung dengan orang-orang tertentu yang justru membuat kamu seperti digambarkan 10 pedang ini, 10 of voices ini. Gitu lovelies ya. Coba aku tarik 1 atau 2 kartu lagi untukmu. What is currently manifesting? Nah, di Muse of Emotion ini artinya sih memang seperti aku lihat tadi, kamu akan penuh ketenangan hidupnya. Semua dicukupkan. Gitu loh lovelies. Dari sisi materi, sisi emosi. Ace of Emotion. 1 piala. Oke. Di back order decknya The Chariot. Tuh, di sini ibarat kuda-kuda ya. Di sini kan biasanya chariot itu kudanya 2. Tuh di sini banyak banget, dan aku lihat di sini ya kayak ada cahaya datang dari kamu, yang artinya kamu sudah menjadi seseorang yang tercerahkan. Kamu ibarat kuda-kuda ini punya freedom untuk melangkah apa yang memang kamu ditakdirkan untuk berada di bumi ini. Misalnya ya, jadi aku sih lihatnya gini, kamu diturunkan ke bumi ini, kamu udah punya suatu belenggu gitu ya. Jadi misalnya kamu ada karmik dengan seseorang, dengan cinta, dengan misalnya orang tua, ya seperti itu. Tapi itu adalah jalan semesta menginisiasi kamu ya. Nah, ketika kamu tercerahkan, aku sih lihat ya, ya kamu jadi terbebas dari dogma-dogma yang dulu kamu diikat gitu loh. Jadi misalnya kamu diajarkan untuk melakukan, mempercayai sesuatu yang bagi kamu tuh kamu enggak gitu loh. Kamu lebih melihat dunia ini sebagai dunia yang luas, dunia yang untuk semua orang, dunia yang tidak ngebelenggu untuk memberikan cinta kepada siapapun, termasuk alam, termasuk binatang, seperti itu ya. Itu sebagian. Ada juga kebebasan ini adalah kamu menjadi diri sendiri. Dulu kamu dituntut untuk jadi A, jadi B, jadi C, nggak ada pilihan lain karena itu tuntutan dari mereka. Nah, di sini kamu menjadi dirimu sendiri dan melakukan apapun yang memenuhi kamu, juga memenuhi halayak orang banyak, kalau aku lihat seperti itu. Gitu loh lovelies. Ini ada satu Ace of Emotion ya, atau satu Ace of Cups, 1 piala, yang artinya di sini aku lihat ilustrasinya kayak orang keluar dari air gitu ya. Artinya hidupmu udah nggak pengap lagi. Ada kebebasan. What is currently manifesting in your life? Kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kedamaian seperti digambarkan Muse of Emotion, menikmati apa yang ada, menikmati dirimu sendiri, menikmati hasil kerja kerasmu, misal kamu traveling apalah gitu ya. Dan kalau aku lihat di energi The Fool tadi sama The Chariot ini, sepertinya semesta mencukupi kamu. Gitu loh lovelies. Makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2. Tadi kamu pilih tarot dari The Wandering Star ya. Aku juga ada siapkan oracle untukmu mengenai what is currently manifesting in your life. Apa sih yang sedang terwujud di hidupmu? Apakah manifestasi yang sedang diwujudkan semesta untukmu ya? Coba kita lihat ya. Mindful, oke. Faith. May trust steady your fears. Oke. Apa sih yang sedang terwujud di hidupmu? Adalah suatu keteguhan kalau aku lihat ya. Adalah suatu kekuatan. Adalah meluruhnya suatu ketakutan. Adanya kepercayaan dalam di dirimu tentang bahwa kamu akan berdiri tegar, bahwa kamu akan baik-baik saja. Walaupun misalnya seperti digambarkan ilustrasi di sini ada kapalnya kecil, mungkin kamu udah melewati badai dan kamu merasa kamu akan baik-baik saja. Justru setelah badai itu cahaya tuh paling terang benderang, cahaya paling bersahabat, paling indah ketika selesai badai. Dan kamu punya suatu pemikiran, kepercayaan
yang dimana itu kebentuk karena kamu sudah melewati badai tersebut. Kalau kamu nggak melewati badai, kamu bukan nahoda yang hebat, kamu biasa aja gitu kan. Nelayan biasa pun juga bisa lewat lautan, tapi ketika kamu melewati badai, kamu udah menjadi orang yang beda. Ada mindful, ada suatu kedewasaan dalam cara berpikir kamu gitu, lovelies. Ada suatu kebijaksanaan yang banyak kamu ambil dari perjalanan hidupmu. Coba kita lihat di tarotnya ya. What is currently manifesting in your life? Coba kita lihat di tarotnya ya, lovelies. Bismillah ya. Oke, Knight of Swords. Di sini ada kata kuncinya, ada high, lows, tension, conflict. Aku sih rasa ya, konflik, kamu sepertinya pernah berada di titik terbawah hidupmu, ya berada di titik nol hidupmu. Tapi itu menjadikan kamu seperti digambarkan Knight of Swords ini ya. Di sini digambarkan kayak harimau ya. Kuat, kamu menjadi raja hutan ya. Kamu menjadi seseorang yang orang tuh ngelihat kamu beda sekarang. Itu yang aku lihat. Mungkin ya dulu orang memandang kamu biasa aja. Mungkin dulu orang melihat kamu sosok yang, maaf ya, mungkin ada yang merasa mungkin kamu dulu suka direndahkan. Orang anggap kamu sepele gitu loh kalau aku lihat ya. Mungkin seperti itu. Ada the Fool, ada 3 of Wands, 5 of Wands, ada the Sun. Oke. Coba aku cek back of the deck-nya. Ada the Tower. Oke. What is currently manifesting in your life adalah happiness, kalau aku lihat ya, kebahagiaan. Dan seperti digambarkan di sini ada matahari. Di sini justru ketika badai itu udah luruh ya, udah reda, cuaca itu cerah banget. Matahari itu bersinar kembali di hidupmu. Jadi yang sedang terwujud ya di kehidupanmu ada lepasnya suatu beban, berakhirnya suatu badai di hidupmu. Ada 9 pedang ya. Berakhir 8 pedang, 9 pedang. Berakhirnya suatu yang sulit di hidupmu. Kalau aku lihat ya seperti itu. Misalnya kamu sepertinya akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin tuh kayak berlomba dengan sesuatu yang dimana menang atau kalah, kamu tetap punya suatu beban ya, seperti digambarkan di sini 9 pedang. Namun sepertinya ketika kamu melepas itu semua ya, dan kamu kayak surrender sama semesta, pasrah kepada semesta, apapun yang terjadi kamu terima, karena sepertinya ada suatu keluruhan hebat di hidupmu. Aku lihat di The Tower ini, justru ketika kamu melepas dan kamu kayak ikhlas gitu ya. Mungkin kompetisi ini misalnya ya, ada orang ketiga di kehidupan percintaanmu. Misalnya ada mengkhianatimu di karirmu, ada yang menusuk dari belakang di bisnismu misalnya, seperti itu ya. Dan apa yang terjadi di sini, pertamanya kamu kayak ya namanya difitnah, namanya ada konflik, pasti kamu berjuang agar kamu menang, agar kamu bisa mempertahankan apa yang kamu punya. Tapi pada satu titik akhirnya kamu melepas, seperti digambarkan 3 tongkat. Sebelumnya kamu ada di energi 5 tongkat ini sama 8 pedang. Dan ketika kamu melepas dan kamu tahu Tuhan semesta itu akan memberikan kamu yang terbaik, terlepas itu apakah ada yang kembali atau ternyata
nanti ada yang lebih baik dari itu datang, kamu seperti di gambar seperti The Fool ini membuka suatu lembaran baru di hidupmu. Dan bahagia itu justru datang. Jadi, what is currently manifesting in your life? Apa sih yang sedang terjadi, yang sedang terwujud di hidupmu? Happiness, kalau aku lihat. Dan sekarang kamu udah percaya pada semesta. Dengan kamu berserah kepada semesta dan membiarkan tangan yang semesta menuntun kamu kemana kamu mengarah, aku lihat ada kebahagiaan. Mungkin kalau ini tentang cinta ya, bagi kalian yang kembali singles atau masih singles ya, bisa saja what is manifesting in your life currently itu bisa saja tentang jodoh juga, kalau aku lihat ya, seperti itu. Juga dimungkinkan terbukanya suatu kesempatan di karir, bisnis ya, yang mana bisa saja sesuatu itu kalau karir atau bisnis, sesuatu itu nanti akan datang itu sesuatu yang memenuhi kamu ketika kamu kerjakan, kamu mengerjakannya dengan cinta gitu loh, lovelies ya. Aku rasa sih ya di sini yang lebih pentingnya adalah yang manifesting ini kamunya yang berubah menjadi kamu yang lebih baik. Kamu mampu membuka suatu lembaran baru di hidupmu, memasuki itu dengan kepercayaan yang lebih dalam kepada semesta. Bahwa semesta akan membawamu ke suatu titik di mana memang seharusnya kamu berada di titik itu, di mana ada matahari, ada kebahagiaan, dan mungkin ada hal lainnya. Kalau aku lihat sih di sini lebih ke cinta ya, tapi pastinya ini bagi kalian yang singles ya. Makasih banyak ya Pak Aldua sudah nonton, kasih love, kasih jempol.